Baskoro adalah orang kota. Baginya, semua hal harus bisa dijelaskan dengan akal sehat. Jadi, ketika ia harus pulang ke Tanah Toraja untuk mengikuti ritual Manene, ia merasa itu semua hanyalah sebuah tradisi kuno yang merepotkan. Manene adalah upacara membersihkan jasad leluhur dan mengganti pakaian mereka sebagai bentuk penghormatan. Bagi Baskoro, itu hanyalah mengurus tulang belulang. Di dalam Patane, kuburan batu keluarga yang sejuk dan berbau tanah, Baskoro membantu beberapa kerabatnya. Ia ditugaskan untuk membersihkan jasad nenek buyut Rante, seorang leluhur yang hanya ia kenal dari cerita. Dengan perasaan setengah hati, ia memegang kain tenun tua yang membungkus sang nenek. Kain itu sedikit rapuh dan tersangkut. Karena tidak sabar, Baskoro menariknya sedikit terlalu keras. Krak! Suara pelan itu hanya terdengar olehnya. Sepotong tulang kecil dari bahu sang nenek buyut patah dan hancur menjadi debu di tangannya. Panik, Baskoro cepat-cepat menepis debu itu ke lantai batu yang gelap, berharap tidak ada yang melihat. Hanya tulang tua, bisiknya pada diri sendiri, mencoba menenangkan hatinya yang tiba-tiba berdebar. Ia segera melanjutkan tugasnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Malam harinya, keanehan dimulai. Saat semua orang tertidur lelap, terdengar suara ketukan di pintu depan rumah tongkonan mereka. Bukan ketukan biasa. Suaranya kering dan serak, seperti sepotong kayu yang digarukan ke pintu. Ayah Baskoro bangun dan memeriksa, namun tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya angin dingin pegunungan yang berhembus. Baskoro mencoba tidak peduli, menganggapnya hanya hewan malam atau dahan pohon yang jatuh. Malam kedua, suara itu datang lagi. Kali ini, ketukan itu terdengar tepat di jendela kamar Baskoro. Pelan, tapi sangat jelas. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Dengan gemetar, ia memberanikan diri mengintip dari balik tirai. Di bawah sinar bulan, ia melihat sesosok bayangan berdiri di halaman. Sosok itu memakai baju baru yang tadi siang mereka pakaikan pada jasad Paman Sonda, kerabat lain yang ada di Patane. Sosok itu hanya diam, menatap lurus ke arah jendelanya. Rasa takut yang dingin mulai merayapi Baskoro. Logikanya runtuh. Ia tidak bisa tidur, dan setiap suara kecil membuatnya terlonjak kaget. Malam ketiga adalah puncaknya. Ketukan itu tidak hanya datang dari satu arah. Suara ketukan kering itu terdengar dari semua pintu dan jendela rumah secara bersamaan. Seisi rumah terbangun, bingung dan ketakutan. Ayah Baskoro mulai curiga, tatapannya terus mengarah pada Baskoro yang pucat pasi. Didorong oleh rasa takut yang memuncak, Baskoro akhirnya memberanikan diri membuka pintu depan. Pemandangan di hadapannya membuatnya nyaris tidak bisa bernapas. Di halaman rumah, berdiri beberapa sosok. Paman Sonda, sepupunya yang telah lama tiada, dan beberapa leluhur lain yang ia kenali dari Patane. Mereka semua mengenakan pakaian baru yang bersih. Mereka tidak bergerak, tidak mengeluarkan suara, hanya berdiri di sana. Tatapan mereka kosong, namun Baskoro merasa mereka semua sedang menatap langsung ke dalam jiwanya. Saat itulah ia sadar. Mereka datang bukan untuk menyakiti. Mereka datang untuk menagih. Arwah nenek buyut Rante yang marah telah mengirim mereka semua sebagai pengingat akan kesalahannya. Tidak tahan lagi, keesokan paginya Baskoro berlari menemui ayahnya dan menceritakan semuanya. Ia mengaku telah merusak jasad nenek buyut Rante karena kecerobohannya. Wajah ayahnya terlihat sedih, bukan marah. Ini bukan tentang tulang yang patah, Nak, kata ayahnya dengan suara pelan. Ini tentang rasa hormatmu yang hilang. Leluhur tidak meminta pembalasan. Mereka hanya meminta untuk diingat dan dihargai. Kamu telah meremehkan ikatan itu. Lalu, apa yang harus aku lakukan, Ayah? Tanya Baskoro, suaranya bergetar. Kamu harus meminta maaf, jawab ayahnya. Datanglah ke Patane sendirian. Bicaralah dari hatimu. Akui kesalahanmu, bukan karena takut, tapi karena kamu benar-benar menyesal. Malam itu, Baskoro tidak menunggu ketukan datang. Dengan membawa sebuah pelita kecil, ia berjalan sendirian menuju Patane. Udara terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Dengan langkah berat, ia masuk ke dalam kuburan batu itu dan berdiri di hadapan jasad nenek buyut Rante. Di dalam keheningan yang mencekam, Baskoro mulai bicara. Nenek buyut, katanya terbata-bata. Maafkan saya. Saya salah.
Saya telah sombong dan tidak menghormati nenek dan para leluhur. Saya menyesal. Ia tidak mengucapkan mantra atau doa yang rumit. Ia hanya mencurahkan penyesalan tulus dari dalam hatinya. Saat ia selesai, ia merasakan sesuatu berubah. Udara di dalam Patane yang tadinya terasa berat dan menekan, perlahan terasa lebih ringan. Perasaan seperti sedang diawasi oleh ratusan mata pun perlahan sirna. Baskoro kembali ke rumah dengan hati yang lebih tenang. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah 3 hari, tidak ada lagi suara ketukan yang mengganggu tidur mereka. Hanya ada suara jangkrik dan desau angin yang damai. Keesokan paginya, Baskoro duduk di teras, memandang matahari terbit di atas pegunungan Toraja. Ia akhirnya mengerti. Menghormati leluhur bukanlah tahayul, melainkan cara untuk mengingat dari mana kita berasal. Hutangnya telah lunas, bukan dengan sihir, tapi dengan sebuah permintaan maaf yang tulus.